Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan izin Allah bisa berjumpa ya untuk kajian ilmu akidah untuk akidah dasar ya sebetulnya di pertemuan pertama. Insya Allah kita untuk dasar ini kurikulum yang kita gunakan untuk pembelajaran akidah ya Ahlussunnah Syariah ya khususnya yaitu syarah apa matan dari akidah Al-Qairwaniyah dan untuk syarahnya saya kebetulan sedang menyusun sendiri ya mengumpulkan dari apa kitab-kitab yang penting yang perlu diketahui ya dimiliki oleh setiap muslim insya Allah secara dasar ya karena di situ cukup lengkap membahas tentang enam rukun iman ya jadi mencakup apa pemahaman-pemahaman dasarnya. Nah di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenal tentang akidah Ahlussunnah ya jadi siapa Ahlussunnah ya kemudian juga nanti insya Allah akan sedikit mengenal tentang akidah Al-Qairwani ini ya dan juga penulisnya ya. Insya Allah tidak lama ya kita mengkaji matan ini ya. Kalau target sih mungkin sekitar 10 pertemuan ya atau kalau belum selesai ya bisa ditambah ya karena kalau dari segi matan sebenarnya ringkas. Jadi nanti diharapkan betul-betul dipahami dan lebih bagus ya bisa dihafalkan gitu ya matan ini bahkan diajarkan ya supaya kita lebih mengenal ya akidah yang ditulis ya oleh para ulama yang lebih awal ya, ya dekat masanya ke salafus soleh gitu ya. Di artikel yang sudah saya kirim di grup ya itu bisa dilihat untuk materinya ya. Siapakah Ahlus Sunnah? Nah, jadi Ahlus Sunnah itu ya artinya adalah orang-orang yang berpegang teguh dalam pemahaman akidah ya kepada jalur yang telah digariskan oleh Sunnah Rasulullah SAW. Ya, hal itu telah diperankan oleh generasi salafus saleh, ya, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang setelahnya yang berpegang teguh kepadanya. Ya, terutama dalam menghadapi pemahaman dan kelompok yang menyimpang dari akidah yang benar. Ya, maka bisa kita katakan akidah Ahlussunnah adalah akidah salaf gitu ya. Bentar. Nanti di sini ada beberapa perkataan para ulama ya yang mendefinisikan. Jadi Ahlus Sunnah itu siapa? Ya. Nah, jadi di sini titik tekannya bahwa ketika kita bicara akidah Ahlus Sunnah ya, maka tentu yang menjadi patokan adalah salafus soleh, para salafus soleh ya, karena mereka apa namanya sudah ditazkiyah langsung oleh Rasulullah SAW. Salafus soleh itu kan terutama tiga generasi awal ya sebagaimana hadis yang kita kenal
khairul quruni qarni ya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku atau dalam redaksi lain khairun nas ya qarni. Nah, generasiku maksudnya adalah generasi sahabat. Ya, summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah mereka ya generasi berikutnya yaitu generasi tabi'in. Ya, summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Ya, jadi itu ditazkiyah langsung ya direkomendasikan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik, gitu ya. Bahkan secara khusus generasi sahabat yang langsung dididik oleh Nabi, ya itu ditazkiyah langsung ya di dalam Al-Quran juga disebutkan. Ya di dalam Al-Quran apa namanya muhajirin ya wal ansor gitu ya. Bahkan radhiyallahu anhu maradu'an Allah meridhoi mereka ya. Dan dalam ayat lain Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik. La yardha ya komil fasikin ya. Artinya menunjukkan bahwa generasi sahabat itu bukan generasi yang fasik. Nah, lawan dari fasik itu adalah al-adalah. Ya, makanya dalam ilmu hadis sudah disepakati bahwa para sahabat itu semuanya adil ya. Sahabatu kulluhum udul gitu ya. Jadi ini generasi terbaik. Karena memang mereka langsung dididik oleh Nabi, tidak mungkin bisa menandingi ya generasi yang dididik oleh Nabi secara langsung ya. Nah, jadi kalau kita bicara akidah Ahlussunnah, patokannya harus ke sana. Ya, bagaimana para sahabat itu memahami tentang akidah Islam, ya, kemudian diterima oleh masa berikutnya oleh tabiin, kemudian oleh tabiut tabiin dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita bicara akidah Ahlussunnah itu langsung kaji dari mereka, ya. Ya, cuman masalahnya orang menyangka mungkin mana gitu ya para sahabat, tapi apakah memang menjelaskan tentang masalah akidah atau apakah memadai penjelasan mereka tentang akidah, ya kan? Sehingga perlu lagi dibuat-buat lagi, ditambah-tambahi lagi, ya kan? Jadi dianggapnya penjelasan dari generasi Salafus Saleh itu ya tidak cukup. Padahal akidah itu kan adalah aspek yang paling penting dalam agama. Bagaimana mungkin aspek yang paling penting dalam agama ini tidak diberikan porsi yang besar, ya. Gitu. Jadi ketika kita membahas Ahlus Sunnah itu bukan apa namanya hanya mengklaim oh kita Ahlus Sunnah, oh kelompok ini Ahlus Sunnah, oh kelompok itu Ahlus Sunnah. Bukan itu patokannya ya, tetapi patokannya adalah generasi salafus saleh. Lalu dipelajari bagaimana akidah mereka. Ya, kalau sesuai dengan akidah para salafus saleh itu ya maka itulah ahlus sunnah. Ya, jadi patokannya bukan kelompok-kelompok, gitu ya, bukan kelompok-kelompok. Nah, kita akan lihat di sini pemaparan para ulama dari apa namanya para ulama yang beragam ya di masa yang beragam. Misalnya di sini yang cukup mendefinisikan secara lengkap ya. Yang pertama adalah Abu Nasr As-Sijzi. Beliau wafat tahun 444 Hijriah. Nah, ini berarti kan abad kelima ya Hijriah. Begitu ya. Nanti kita di sini mengenal akidah Ahlussunnah ini mengenal ya kitab-kitab para ulama apa namanya yang betul-betul gitu ya berpegang kepada sunnah, kepada
asar, dan mereka itu rata-rata menggunakan sanad ya. Jadi akidah mereka itu jelas sanadnya diterima gitu ya. Nah, nanti kalau kita sudah banyak mengenal ya, kita akan tahu bahwa orang yang bicara tentang akidah salaf itu bukan cuma Ibnu Taimiyah gitu. Ya, kadang kan orang menyangka wah Ibnu Taimiyah saja yang apa namanya menggembar-gemborkan di akidah salaf akidah salaf. Ya, kelihatan berarti belum terlalu banyak mengetahui literatur para ulama ya karena yang dia ketahui akidahnya hanya dari para ahli kalam saja ya jadi apalagi kemudian hanya menyangka oh ini akidahnya Wahabi yang dibawa oleh madrasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Nah, kalau kita mengenal ya kitab-kitab para ulama bahkan sangat banyak ya nanti disebutkan oleh Al-Lalikai itu setiap zaman itu ada para ulama ya itu yang menuliskan ya apa saja sih ya isi atau poin-poin akidah Ahlussunnah. Nah, Abu Nasr As-Sijzi ya tentu di sini zamannya jauh dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan wafat tahun 728 abad ke-8. Ini abad ke-5. Ya dan beliau sangat terkenal kitabnya itu Ar-Rad ala man ankarul harfa was saut ya kan bantahan kepada orang yang mengingkari huruf dan suara. Nah, ini masalah kalamullah. Ya, kita tahu ya jelas bahwa para ahli kalam itu sangat menolak bahwa firman Allah, kalamullah itu tidak ada huruf dan suara. Ya, padahal para ulama Ahlussunnah, para ulama syariah, ya jelas mereka mengatakan karena dalam hadisnya pun jelas. Dalam hadisnya jelas, ya misalnya dalam hadis Yunadi bisaud ya, Allah memanggil dengan suara. Bagaimana mungkin hadis yang jelas itu mau dipahami bagaimana lagi? Ya, mau dipahami bagaimana lagi gitu ya. Nah, di sini di dalam kitab beliau ini ya, beliau menuangkan ya, siapa Ahlus Sunnah? Fa Ahlus Sunnati humus sabituna ala itiqadi ma naqalahu ilaihimus salafus shalih. Misalnya, Ahlussunnah itu adalah orang-orang yang kokoh, sabit ya di atas akidah yang diriwayatkan. Nah, lihat, dinukil, nafal ya. Jadi yang dinukil, yang diriwayatkan oleh salafus sholih kepada mereka. Ya, jadi karena akidah ini adalah perkara yang paling penting dari agama, yang bahkan diajarkan langsung oleh Rasulullah. Ya, akidah-akidah ini diriwayatkan. Ya, bukan sebatas diakal-akali gitu. Ya, dipikir-pikirkan secara sendiri, tapi ada periwayatannya, ada penukilannya ya dari salafus saleh. Ya, nah ini kan mereka ketika dibilang ada periwayatan, penukilan, lalu dianggapnya cuma ngeriwayatkan doang, mereka nggak paham gitu. Ya, mereka nggak paham akidah ya, mereka nggak paham itu tentang sifat-sifat Allah sehingga ya mengklaim mereka hanya tafwid makna saja. Ya, sedangkan mereka yang kemudian menggunakan ilmu kalam, menggunakan kaidah-kaidah filsafat merasa lebih paham dari para salafus saleh. Ya, nah ini yang jadi masalah. Ya, jadi diriwayatkan itu kalau para salafus saleh itu kepada mereka ani Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW au an ashabihi radhiyallahu anhum atau dari para sahabatnya. Semoga Allah meridhai mereka fi malam yasbut fi nasun fil kitab wala anir rasul. Pada apa yang ya tidak ada ya
ataupun tidak ada nasnya ya di dalam kitab atau di dalam sunnah Rasul. Nah, ini bukan berarti menambah-nambahi, ya perlu diingat. Dan ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa para sahabat salafus saleh itu paham, ya. Karena ketika mereka menjelaskan, ya menafsirkan, jadi ya Quran, Sunnah ketika bicara akidah ya termasuk tentang masalah sifat Allah, ya lalu dijelaskan, diajarkan ya kepada para muridnya, kepada umat, ya apa namanya, mereka bisa menjelaskan, menafsirkan, itu menunjukkan mereka paham. Ya, bahkan nanti ada kata-kata yang tidak ada dalam nas, ya, tapi diucapkan sebagai penegasan, ya, sebagai penegasan. Dan itu tentu menunjukkan mereka paham. Misalnya kalimat yang disepakati ya oleh salafus saleh ketika menjelaskan tentang bahwa Allah itu istiwa ya, bersemayam di atas arasy ya, tinggi di atas seluruh makhluknya, yaitu salafus saleh sepakat menambahkan kata ya bainun min khalqihi, ya terpisah dari makhluknya. Ya, kata bainun min khalqihi itu disepakati oleh salafus saleh. Ya, nah dia tidak ada dalam nas, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Apakah ini disebut sesuatu yang bid'ah ya? Tidak. Ya, dan itu menunjukkan salafus saleh paham. Kalau tidak paham, bagaimana mereka membuat penegasan? Termasuk juga kalimat bidzatihi dengan zatnya itu juga disepakati oleh salafus saleh. Kalau kita lihat termasuk di matan yang kita akan kaji itu jelas ya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani itu ya menambahkan ya Allah ya fauqa arsyihi bidzatihi, begitu. Jadi ini hal-hal yang jelas yang dipahami oleh salafus saleh, jangan kemudian dikaburkan lagi ya karena pengaruh logika-logika filsafat yang kemudian rumit ya, akhirnya mengaburkan hal-hal yang sudah jelas di dalam nas Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya ini di apa namanya dijelaskan oleh Ibnu Hazm ya Al-Andalusi, wafat tahun 456 Hijriah. Ibnu Hazm ya tentu secara mazhab fikihnya Zuhiri ya. Nah, dalam akidah beliau apa namanya agak mandiri juga. Ya, beliau menentang kepada ahli kalam, menentang kepada Asy'ariyah. Ya, tapi memang ada beberapa permasalahan akidah yang agak tidak sesuai ya dengan apa namanya Ahlus Sunnah ya Syariah. Tidak ada beberapa poin ya Ibnu Hazm ini. Ya, jadi ketika kita misalnya berbicara masalah ulama itu tadi patokannya makanya nanti akan disebut sebagai ijma. Jadi bukan perorangan. Ya, akidah Ahlussunnah itu bukan perorangan gitu ya. Makanya kan berbeda ya dengan yang lain ya. Ini dinisbatkan kepada orang. Kalau misalnya Asy'ariyah kan dinisbatkan kepada Abu Hasan Asy'ari. Itu berarti perorangan aja. Maturidiyah dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi gitu. Ya, Jahmiyah dinisbatkan kepada ya, Jahm bin Safwan gitu ya. Jadi perorangan Ahlussunnah itu tidak. Ya, dia diriwayatkan, dinukil dan nanti menjadi ijma. Karena kan dari nas-nas itu dipahami poin-poin akidahnya ya dan itu menjadi ijma. Nah, sehingga nanti ketika membahas akidah perorangan ya personal ulama ya itu ditimbang dengan yang sudah menjadi ijma tadi. Ya, karena para ulama itu beragam, berbeda-beda ya pemahaman mereka gitu ya. Sehingga patokannya adalah nilai yang disepakati itu bukan perorangan. Ya, jadi justru yang perorangan itu dinilai gitu. Nah, kata Ibnu Hazm, ya beliau di sini
apa namanya sama ya dengan yang lain yang mensifati ahlus sunnah itu. Dan tentu benar gitu ya apa yang beliau sampaikan. Wa ahlus sunnah alladzina nadkuruhum ahlul haqqi. Ahlus sunnah yang kami sebutkan adalah ahlul haq. Ya, orang yang berpegang kepada kebenaran, wa man adahum fa ahlul bid'ah. Dan selain mereka adalah ahlul bid'ah. Ya, tentu kebalikan dari sunnah adalah bid'ah ya. Wa innahum, nah mereka itu siapa? As-sahabatu radhiyallahu anhu. Wa kullu man salakana jahum min hiyarit tabi'in rahmatullahi alaihim. Dan setiap orang yang menempuh manhaj ya, metode mereka dari orang-orang yang terbaik dari tabi'in ya, semoga Allah merahmati mereka, summa ashabul hadis. Kemudian ashabul hadis. Nah, ini nanti sebutan lain dari ahlus sunnah itu juga disebut ahlul hadis. Wa man ittaba'ahum minal fuqaha ya, dan yang mengikuti mereka dari para ahli fikih jailan fajailan dari generasi ke generasi ila yaumina hada sampai hari kita ini ya au manittada bihim atau yang mengikuti mereka minal awam fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullahi alaih. Dari orang-orang awam masyarakat umum ya di timur belahan timur bumi ya ataupun di belahan baratnya ya di semua tempat. Jadi sama titik tekannya ini adalah sahabat, tabi'in, tabi'in dan yang mengikuti mereka. Nah, begitu juga Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat tahun 728 berkata, ya sunnah itu hum mutamassiku nabi kitabillah wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh kitab kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya wa mattafaqo alaihi, dan yang disepakati ya alaihi sabiqun al awwalun ya oleh generasi awal ya minal muhajirin wal ansor, dari kaum muhajirin dan ansor ya sahabat, walladzina tabauhum bi ihsan. Di sini sebagaimana dalam ayat kan redaksinya muhajirin wal ansor ya walladzina tabauhum bi ihsan, itu tabi'i dan seterusnya ya. Ya, di artikel halaman 1 yang dikirim di grup. Artikel dulu ya mengenal siapa Ahlussunnah, itu judulnya ya, siapa Ahlussunnah ya. Nah, sekarang di halaman 2 ya, itu tadi halaman 1. Nah, kemudian juga Ibnu Katsir ya, ini ahli tafsir yang sudah kita kenal, dan beliau juga muridnya Ibnu Taimiyah ya, muridnya Ibnu Taimiyah. Wafat tahun 774 ya, ini mirip. Beliau mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah al-mutamassiku nabi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi tadi ya, jadi esensinya ya, nilainya ya Ahlussunnah itu jadi bukan kelompok. Nah, nanti kelompok-kelompok itu tinggal dinilai ya, tinggal ditimbang dengan nilai-nilai ini gitu. Bahkan bisa jadi kan dalam suatu kelompok itu beda-beda bedanya, apalagi kalau kelompok itu besar, ternyata ormas besar gitu ya. Nah, tentu orangnya ya beda-beda juga, ada aliran-aliran juga di dalam kelompok gitu kan. Ya, cenderungannya berbeda. Jadi di apa ditimbang dengan nilai. Nah, makanya kita harus tahu nilainya. Ya, poin-poin yang menjadi akidah Ahlussunnah itu seperti apa. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari melalui kitab apa namanya, termasuk dari matan ini. Insya Allah ini cukup untuk dasar. Ya, di situ. Karena itu yang ditulis oleh Al-Qayrawani itu adalah ijma. Makanya beliau mengatakan ya di kitab lain, di kitab Jami ya. Karena di kitab Jami juga ya, Jami itu di situ mengumpulkan tentang adab, tentang akhlak, termasuk mukadimahnya ada akidah. Itu hampir mirip dengan yang di matan ini. Nah, dia mengatakan bahwa apa yang beliau sebutkan adalah yang menjadi ijma ya gitu. Ma ajma'a ya alaihi salatu wassalam, yang menjadi ijma.
Ya, maka kita perlu mempelajari. Jadi yang dipegang oleh generasi awal ya sadrul awal minas sahabah wa tabi'in wa immatul muslimin. Imam kaum muslim fi qadimi dahri wa hadisi baik pada zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Itu definisinya insya Allah jelas. Yang paling nanti kalau ada hal-hal yang masih belum jelas ya bisa didiskusikan, ya, ditanyakan. Nah kemudian istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini ya telah digunakan sejak awal, yaitu sejak abad 2 Hijriah. Misalnya Ayub Asy-Sikhtiyani wafat tahun 131 Hijriah ya rahimahullah berkata, ini ukhbaru bi mautir rajul min ahli sunnah wa ka'anni afqidu ba'dha a'dai. Sungguhnya ya aku diberitahukan dengan kematian seseorang dari ahlus sunnah. Ya, itu seakan-akan aku kehilangan sebagian anggota badanku. Nah, di situ ada penyebutan kata ahlus sunnah. Ya, contoh lain Sufyan Ats-Tsauri ini terkenal ya. Sufyan Ats-Tsauri wafat tahun 161 Hijriah ya Rasulullah juga berkata, "Istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba." Ya, apa namanya berwasiatlah ya kepada ahlus sunnah dengan cara yang baik karena sungguhnya mereka adalah orang-orang asing. Ghuraba. Ya, terutama ketika sudah muncul ya kelompok-kelompok yang kemudian menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Ya, itu menjadi asing. Sebagaimana hadis Nabi kan, gitu ya, badal Islamu ghoribah, ya. Islam itu pada awalnya asing, wa sayaudu ghoribah. Akan menjadi asing juga lagi. Nah, beliau juga berkata, "Idza balagaka an rajulin bil masyriq sahibi sunnah wa akhar bil maghrib." Apabila sampai kepadamu tentang ya seorang di timur sebagai orang yang ahlu sunnah dan juga yang lain ya ada lagi di barat maka sampaikanlah salam ya kepada keduanya dan berdoalah untuk mereka ya betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi di sini Sauri sudah mengucapkan istilah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bukan istilah baru, gitu. Bukan istilah baru. Ya, di era mereka juga sudah disebut ya Sufyan Ats-Tsauri ini kan termasuk tabiut tabiin ya kalau tidak salah ya tabiut tabiin. Penamaan ini tentu merujuk kepada hadis Nabi ya perintah berpegang kepada sunnah Rasul dan juga kepada jamaah. Ini hadis yang cukup terkenal ya dari Irbad bin Sariyah. Itu Rasul pernah sholat mengimami kemudian menghadap kepada kami ya dan memberikan nasihat yang sangat menyentuh. Ya, bisa mata apa air apa mata berjatuhan, menggetarkan hati ya. Tuh, jadi seakan-akan engkau memberikan nasihat perpisahan. Ya, lalu mereka meminta nasihat kepada Nabi, apa yang kau nasihatkan wasiat? Rasul mengatakan ya, usikum bittaqwallah wasami wa ta'at. Kau mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar, taat, wa in abdan habasyian. Walaupun yang menjadi pemimpin itu seorang budak Habasyi, hamba sahaya, mantan budak gitu ya. Fa'inahu man ya'is minkum. Nah, ini kan menunjukkan berpegang teguh kepada jamaah, jamaah kaum muslimin. Makanya di sini muncul istilah jamaah. Ya, bahkan di hadis lain kan ada ya yang menunjukkan alaikum bil jamaah. Gitu ya. Nah, kata Rasulullah, karena siapa orang yang hidup setelahku ya dari kalian, saya rohtilafan kasiro akan menemukan ya melihat perselisihan yang banyak banyak perselisihan ya banyak penyimpangan penyimpangan ya maka apa nasihat Nabi fa'alaikum bisunnati hendaklah berpegang kepada sunnahku ya inilah
Sunnahku wa sunnati ulafai rasyidin al-mahdi, mahdiin ar-rasyidin atau rasyidin mahdi. Ini beda redaksi. Tamassaku ala abiha, ya berpegang teguh kepada wa addu alaiha bin nawajiz, ya, dan gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum. Nah, sebaliknya ketika ada perintah berpegang teguh kepada sunnah, baik sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin, ya, jadi nah mereka kan adalah jamaah juga, ya. Khulafaur Rasyidin adalah mereka para pemimpin, ya, dari jamaah kaum muslimin. Jadi dari redaksi ini juga menjadi dasar istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, nah sebaliknya berarti harus berhati-hati dari hal-hal yang diada-adakan. Wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi nggak usah alergi dengan istilah bid'ah, ya, karena yang nyebutin Nabi. Ya, jadi kalau tukang ngebidahin, ya Rasul nyebut bid'ah. Ya, Rasul nyebut bid'ah. Ya, cuman tentu kita harus bisa menempatkan, tidak bermudah-mudahan dalam memvonis. Cuman dengan hadis Nabi ini, ya, jadi harus membuat kita jadi berhati-hati gitu dari kebidahan. Karena nyatanya yang namanya bidah itu ada. Ya, masa Rasul mengingatkan tapi nggak ada. Ya, Rasul mengingatkan itu berarti akan ada kebidahan itu. Dan itu memang terjadi, ya, secara faktanya. Itu jadi bukan ketika ada orang mengingatkan kita tentang kebidahan itu, ya kita langsung marah, ya, langsung menganggap oh kita ini disebut sebagai itu. Tidak, justru harusnya kita jadi waspada, kita mengecek kembali gitu kan, apakah yang saya yakini, yang saya amalkan ini bid'ah atau bukan. Ya, jadi bukan langsung marah, ya, bukan langsung menolak, tapi justru itu jadi pengingat, karena Rasul pun mengingatkan, ya. Itu karena tentu orang yang memperingatkan bid'ah kepada kita itu bukan sebenarnya, ya, bukan benci, bukan mau langsung mencap kita, tapi agar kita lebih berhati-hati, mengecek kembali amalan kita ini bidah atau enggak, keyakinan kita ini bidah atau tidak. Harusnya kan begitu, ya. Justru akhirnya apa namanya, karena yang dikedepankan adalah kemarahan, ya, ya, akhirnya malah dibela gitu, ya, mati-matian tanpa dikaji lagi, ya, atau hanya apa namanya, menuduhkan gitu bahwa yang mengatakan ini bidah itu saya hanya Wahabi, misalnya. Ya kan, tukang ngebidahin. Padahal kalau dipelajari apa yang dikatakan bidah, ya, oleh Wahabi ataupun yang lainnya, ya itu sebenarnya disepakati oleh para ulama bahwa hal seperti itu tuh bidah. Ya, tentang masalah kesyirikan. Itu makanya kita pelajari, kita para ulama itu. Ya, ternyata bukan hanya Wahabi. Ya, bukan hanya kelompok-kelompok ini saja. Ya, tapi para ulama juga sepakat, bahkan di berbagai mazhab. Misalnya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat poin-poin, ya, nawaqidul Islam, pembatal keislaman, apakah cuma Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang membuat nawaqidul Islam? Itu kan orang menyangka kalau nggak tahu gitu, ya. Hanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini takfiri. Karena kalau kita pelajari dari para ulama dari berbagai madhab, mereka sama membuat nawaqidul Islam juga. Ya, cuman karena mungkin mereka tidak mempelajarinya jadi tidak tahu. Bahkan lebih banyak dari itu. Ya, di apa namanya, para ulama di madhab itu banyak, ya. Gitu. Makanya diperluas apa literatur kita yang mengkaji kita para ulama. Nah, kemudian selain disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dia ada sebutan lain. Yang pertama ahlul hadis, ya. Ini kelompok ini disebut ahlul hadis karena mereka berpegang kepada hadis, menguasai hadis Rasul,
Makanya ya, karena yang jadi patokan itu sunnah, ya mereka betul-betul tuh menguasai itu. Apa sih tidur, geng? Jadi ini Astagfirullahaladzim. sunnah itu baik secara riwayat ataupun riwayat, ya memahami kandungan-kandungannya, ya termasuk dalam masalah akidah. Nah, istilah ahlul hadis ini ya disebutkan di sini saya ringkas tidak saya kemukakan karena terlalu panjang kalau disebutkan perkataannya masing-masing ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abdullah ibnu Mubarak, Ali Al-Madini ini ulama-ulama awal semua yang masanya dekat ke salaf ya Imam Bukhari ya kemudian yang agak belakangan Abu Usman As-Sabuni dalam kitabnya yang pernah kita kaji ya Akidah Salaf wa Ashabil Hadis yaitu beliau wafat tahun 449 abad kelima ya Abu Usman As-Sabuni itu beliau menamai dengan istilah Ashabul Hadis gitu. Nah, kemudian yang kedua juga disebut Ahlul Asar ya atau Asariyah ya kenapa? Karena mereka berpegang kepada asar asar itu baik hadis nabi ataupun perkataan para salafus saleh sahabat tadi ya. Ya, di antaranya yang menggunakan nama ini adalah Abu Hatim Ar-Razi wafat tahun 270 77 Hijriah abad ketiga. Ya, nanti kalau kita kumpulkan nih para ulama yang masanya awal itu, ini kadang-kadang kan gini, karena orang tuh kurang mengenal ya, kurang mempelajari kitab para ulama yang lebih awal. Taunya misalnya akidah salaf tuh dari madrasahnya Wahabi aja. Jadi sayanya itu kan muter gitu ya, saya Utsaimin, saya bin Baz, saya Albani gitu. Jadi muter di situ. Dan kadang-kadang juga apa namanya kekurangannya ya dalam kitab-kitabnya kurang memperkenalkan kitab-kitab yang terutama untuk yang dasarnya gitu. Kurang memperkenalkan kitab-kitab yang awal. Sehingga baik di apa namanya yang belajar di madrasahnya ataupun pihak lain yang kontra gitu ya dengan Wahabi ini. Jadi menganggap seakan-akan bahwa akidah salaf itu ya Wahabi doang gitu. Ya kan? Hanya dibawa oleh saya-sayanya aja. Ya, jadi sehingga nanti mereka ketika menyampaikan pun yang mereka rujuk itu cuma ulama-ulama mereka. Ya, saya Utsaimin berkata, saya ini berkata, padahal sebetulnya bukan mereka, mereka juga mengutip ke ulama-ulama sebelumnya. Tapi karena mereka rujukannya kurang, nah orang-orang yang kontra, ya orang-orang yang kontra dengan Wahabi, mereka mau bagaimana mau menerima kalau cuma dikatakan oleh saya mereka aja. Nah itulah kita pentingnya mengenal bahwa akidah salaf ini bukan hanya dibawa oleh Wahabi, bukan hanya dibawa oleh madrasah Wahabi. Dan kita akui bahwa madrasahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah salah satu ya yang membawa akidah salaf. Dan bukan hanya mereka saja. Di berbagai madhab ya di berbagai madhab itu ya banyak yang berpegang teguh kepada akidah salaf. Ya bahkan para imam madhab itu sendiri, para pengikut awal itu akan kita kenal. Nah, beda nanti dengan para generasi berikutnya tuh yang udah terpengaruh dengan kalam itu udah berbeda ya itu. Jadi di lintas mazhab nih akidah asar atau akidah salaf ini. Kemudian juga disebut Taifah Mansurah ini dari hadis ya yang hadis la tazalu itu ya la tazalu taifatu min ummati ya zahirin al haq ya akan senantiasa ada kelompok dari umatku itu yang menang, yang apa, yang berada di atas kebenaran. Mereka akan ditolong oleh Allah. Maka disebut istilah Taifah Mansurah. Nah, Taifah Mansurah. Kelompok yang ditolong ini apa, dijelaskan oleh para ulama, ditafsirkan ya mereka adalah para ahli hadis atau ahli sunnah wal jamaah ini. Sebutan lain gitu. Ya, walaupun dalam prakteknya tadi ya sebagaimana saya ingatkan bukan mengklaim diri
Oke, kita ini kelompok apa? Taifah Mansyuro. Kelompok kita ya atau saya bukan begitu. Taifah Mansyuro itu tadi ya nilai-nilai yang sudah diwariskan ya oleh generasi salafus saleh. Nah, itu yang jadi acuan. Kita mengarahnya ke sana, menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri. Bukan kemudian malah dibatasi oleh kelompok itu. Tidak. Ya, dimanapun orang itu, dari kelompok manapun, dari afiliasi manapun, ya, dari latar belakang manapun, ya, orang kalau kemudian mempelajarinya, lalu berusaha untuk berpegang teguh, komitmen kepada nilai-nilai itu yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, ya mereka adalah musuh. Tanpa harus mengeluarkan diri. Ya, dari Ibnu Taimiyah pun, ya Ibnu Taimiyah itu tidak mengatakan, wah saya ini Ahlus Sunnah. Ya, saya ini tidak salafi tidak. Coba lihat baca ya kitab beliau yang paling ringkas ya yang berbicara tentang akidah itu akidah wasitiyah. Itu paling ringkas ya. Itu di akhirnya itu beliau mengatakan ya ini adalah akidah Ahlussunnah dan aku berharap bahasanya itu berharap bagian dari mereka. Ya, bukan memastikan diri bahwasanya ini Ahlussunnah. Ya memang harapan kita sesuai akidah kita, tapi terus berusaha karena kadang bisa jadi belum sempurna usaha kita. Jadi patokannya bukan kita, bukan kelompok, tapi nilai tadi. Bukan ya, jadi nilai tadi yang harus jadi patokan. Jadi jangan kemudian apakah kelompok ini Ahlussunnah kelompok tidak kita tidak bisa memastikan, tidak bisa memukul rata. Ya, karena dalam satu kelompok pun nanti akan berbeda-beda. Dalam Asy'ariyah misalnya, itu kita nggak bisa gitu ya mas karena para ulama dari generasi awal ya kan mutaqaddimin mutaakhir itu berbeda beragam dalam dalam masalah kita enggak sama ya sehingga patokannya tadi nilainya tadi nih mana yang sesuai mana yang tidak patokannya ke situ kepada nilai bukan kepada kelompok ya nah itu kemudian disebut juga al-firqah an-najiyah ini bukan cuma diumbar ya istilah-istilah ini tapi tadi ya ini disematkan kepada terutama yang jadi patokannya tadi salafus saleh. Kelompok yang selamat berdasarkan hadis juga ya yang yang tahtarifu ummati itu ya. Ada apa? Senain wasab tahtarifu Yahud ya wa Nasara. Berpecah belah ya kepada 72 ya sedangkan Islam 73 ya. Nah, yang selamat cuma satu kelompok. Nah, itulah yang selamat. Nah, itu kan firqah najiyah. Najiyah itu artinya selamat. Ambil ngopi, ngopi. Ngopi dulu. Tunggu. Ngopi, ngopi. Nah, kemudian yang terakhir disebut juga ya dengan nama salafi. Ya, jadi memang sudah ada ya sebelumnya yang menyebut dengan istilah salafi. Cuman untuk mana secara istilah ini memang tidak terlalu banyak yang menggunakan. Kalau secara bahasa memang ada ya di hadis Nabi kata salaf itu istilah salaf. Ya, tapi ketika digunakan untuk menyebut kelompok Ahlussunnah ya ataupun tadi ya kelompok yang berdasarkan nilai-nilai itu Alamak, bismillahirrahmanirrahim. ya memang sedikit ya yang menggunakan tapi memang ada. Dan juga saya pernah men-share ya tulisan saya yang manhaj salaf ya akidah salaf. Itu kalau istilah manhajnya nah itu sudah banyak yang mengungkapkan. Bahkan diantaranya Abu Ubaid ya Qasim bin Salam itu kan generasi awal itu ya salaf ya generasi awal. Kitabnya yang terkenal itu yang kitab iman itu ya semua tentang akidah. Nah di situ beliau menyebutkan tentang manhajus salaf ya manhaj maksudnya dalam hal akidah. Jadi dari segi manhajnya ya dari segi ini sudah banyak para ulama yang awal sudah menyebutkan istilah itu
Ya, ada istilah manhaj atau minhaj salaf atau madhab salaf itu udah disebut untuk menyebut manhajnya. Tapi kalau untuk menyebut kelompoknya ya kelompok salafi memang ya agak agak jarang. Tapi bukan berarti tidak ada. Nah, di antaranya yang saya sebutkan yang lebih awal ya sebelum Ibnu Taimiyah ada Abu Sa'ad ya Ibnu Sam'ani. Ini dalam kitab Al-Ansab ya, dalam kitab dalam Al-Ansab beliau menyebut tentang kata istilah as-salafi. Ya, salafi itu ya kata beliau orang yang berpegang teguh kepada akidah salaf. Itu bisa dirujuk nanti di kitab itu. Nah, baru kemudian yang sangat sering yang menggunakan istilah ini adalah Ibnu Taimiyah ya, tentu ya. Dan itu sah-sah saja ya istilah itu. Karena memang tadi ketika kita bicara sunnah, patokannya siapa ya salah. Patokannya itu. Ya, walaupun tentu kita tidak menafikan ya ada orang yang menggunakan istilah salaf ini jadi sempit. Jadi kemudian kebanggaan kelompok, ya kan? Kelompok mereka saja. Nah, ini keliru. Makanya tadi patokannya bukan kelompok orang. Ya, bahkan kalau saya silakan jadinya kubu-kubuan aja gitu. Ya, apa namanya? Mereka dengan mudah ya menilai ini enggak sesuai manhaj salaf ini enggak sesuai. Ya, padahal dalam kenyataannya juga ada hal-hal yang mereka anggap manhaj salaf dan bukan. Nah, sebenarnya itu wilayah khilafiyah. Terus kembali lagi tadi ya bahwa yang kita maksud salaf, salafus salihnya adalah masalah akidah dan masalah manhaj dalam hal umum, secara umum. Misalnya manhaj salaf dalam beragama itu adalah kembali kepada Quran dan Sunnah, kepada tadi yang menjadi ijma salafus salih. Itu masalah, bukan dalam hal-hal yang menjadi perbedaan lalu kemudian yang satu mazhab yang satu tidak, itu enggak begitu. Ya, dalam masalah jenggot misalnya, dalam masalah isbal, itu bukan patokan manhaj salaf. Ya, itu wilayah ikhtilaf para ulama. Ya, isbal itu. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Abu Hanifah saja kan, atau para ulama lain, apa namanya, isbal, tapi bukan termasuk huyala. Lastum, karena itu sama, perkataan Abu Bakar juga. Ya, itu lastum mimman ya atau kata Nabi kepada Abu Bakar, lasta mimman ya ya. Engkau bukan termasuk orang yang melakukannya dengan sombong. Jadi jangan dipersempit coba. Sila salaf ini, akidah salaf, manhaj salaf itu. Ya, apalagi soal kemudian apa namanya masalah hizbi gitu ya dan sebagainya orang ikut organisasi oh, berarti bukan manhaj salaf. Itu keliru, ya, keliru ya bahwa apa namanya organisasi ya ataupun harokah gitu ya pergerakan ya itu bagian dari strategi dakwah ya bagian dari strategi dan Rasul pun ya di zaman Rasulullah juga apa namanya ada pergerakan jihad itu pergerakan dan ada manajemen ada pemimpin gitu ya ada bagian-bagian nah itulah organisasi ya, jadi jangan dipersempit kemudian ya istilah salaf ini. Nah, untuk memahami akidah salaf, ya kita harus memahami perkataan mereka dengan benar secara utuh dan menyeluruh, serta menggali prinsip-prinsip menjadi pijakan mereka. Ya, prinsip ini sebenarnya telah disingkap oleh para ulama dalam kitab mereka dengan menghadirkan perkataan mereka, menelaah, mengumpulkan. Hanya mungkin bagi sebagian kalangan kitab tersebut kurang akrab dan tidak sedikit perkataan mereka disalahpahami karena tidak memahaminya secara utuh. Kadang kan diikuti gitu ya yang sebagian-sebagian tidak utuh memahaminya. Misalnya diikuti perkataan-perkataan salaf itu yang menunjukkan mereka nggak paham makna, gitu. Nggak paham makna sifat-sifat Allah.
Hanya itu aja yang padahal itu pun salah memahami. Ya, lalu mereka abaikan perkataan-perkataan lain yang jelas. Ya, jadi ini jadi harus utuh memahami itu. Perkataan ulama itu jangan sepotong-potong. Ya, dikompromikan. Ini bagian dari amanah ya, amanah ilmiah. Nah, di sini misalnya apa Imam Al-Qasim Batullah bin Zaid al-Lalakai ya. Ini kadang ada menyebut Lalakai atau Lalikai. Wafat tahun 418 Hijriah. Dalam mukadimah kitabnya itu secara usul itikad dari sunnah wal jamaah. Nah, ini kitab ini sangat penting untuk mengenal akidah sunnah wal jamaah. Ya, jadi di sini cukup lengkap dan dengan sanad tadi itu. Ya, jadi bicara akidah sunnah. Ya, ini apa namanya tadi ya diwariskan dari generasi salafus saleh itu ya dengan sanad yang jelas. Dan mereka kan mengumpulkan poin-poin akidah sunnah ini apa namanya perjalanan ke berbagai negeri gitu ya. Bukan dengan pemahaman sendiri gitu. Dibuat-buat sendiri tidak. Ya, sampai kan kenapa disebut ijma? Karena tadi ya ke berbagai negeri menemui para ulama ya. Nah, di seluruh negeri itu semuanya sepakat mengatakan begini. Misalnya iman, iman itu qaulun wa amal. Itu kan semua pengalis salafus saleh mengatakan begitu. Ya, soal masalah penetapan sifat-sifat Allah semua gitu ya. Nah, itu kita akan lihat di kitab itu ya, coba nanti bisa dilihat ya kitab Syarah Usul Itikad itu kalau sunnah wal Jamaah itu sangat lengkap sekali ya, sangat lengkap apa namanya periwayat-periwayatannya, sanad-sanadnya dalam berbagai bidang apa masalah kita tentang masalah kalamullah gitu ya, tentang masalah penetapan sifat-sifat Allah, tentang masalah takdir ya, tentang masalah iman dan hakikat iman. Karena kan di situ itu masalah-masalah krusial yang kita harus ketahui ya. Karena nanti dari masalah-masalah itu muncul berbagai penyimpangan, ya, berbagai penyimpangan akhirnya. Dan di mukadimah beliau ini kita kutip ya sedikit. Dan nanti setelah ini yang apa di kitab beliau itu berikutnya dijelaskan awal mula penyimpangan akhirnya itu bagaimana. Itu kan yang paling awal itu masalah takdir. Ya munculnya aliran Qadariyah itu yang menolak takdir bahkan ketika para sahabat masih ada ya kan sejak Umar ya kemudian Ibnu Umar ada perkataan yang terkenal bahkan ketika Ibnu Umar meriwayatkan hadis yang tiga rukun agama itu ya Jibril hadis Jibril yang akhir nih yang limanya akhir nih yang Islam itu kan disampaikan oleh Ibnu Umar dalam rangka untuk membantah aliran Qadariyah itu yang menolak takdir Allah itu dianggapnya manusia aja gitu melakukan tidak ada campur tangan Allah ya dalam perbuatan-perbuatan manusia. Kalau Ahlussunnah kan tidak. Manusia melakukan perbuatannya itu juga bagian dari takdir Allah juga. Nah, ini nanti ya dibahas insya Allah di ada pembahasannya di dalam matan ini. Nah, kemudian juga beliau bercerita tentang mulai masuknya itijahul akli ya, jadi aliran akal gitu, lebih mendahulukan akal. Ya, itu filsafat itu. Ya, maka muncullah aliran Jahmiyah, Mu'tazilah gitu kan dan yang lain. Nah, di sini bagus ya mukadimah beliau ya beliau katakan fa inna awjaba 'alal mar'i ma'rifati i'tiqadiddin wa ma kallafallahu bihi ibadahu min fahmi tauhidihi wa sifatihi. Sungguhnya hal yang paling wajib bagi seorang adalah mengetahui akidah agama dan yang Allah bebankan ya kepada hambanya dari memahami tauhid dan sifat-sifatnya.
membenarkan rasul-rasulnya dengan dalil ya, dan keyakinan, dan sampai ya kepada metodenya itu ya, dan istidlalnya itu dengan hujah-hujah dan bukti-bukti. Nah, jadi kita ketika beriman ya, ketika yakin dengan akidah ini, ya bukan bukan nerima begitu saja, tapi juga kita paham terhadap dalil itu. Karena kan iman itu adalah dengan pemahaman. Makanya hitob hitob iman itu kan kepada akal. Jadi ketika orang memahami bahwa ini adalah agama yang benar, keyakinan yang benar, nah dia kemudian meyakini. Makanya nggak boleh orang masuk Islam itu dengan paksaan atau dengan ketidaksadaran gitu. Ya nggak tahu ini benar atau enggak, dia cuma masuk Islam aja nggak bisa. Harus dengan kesadaran bahwa ini adalah agama yang benar. Bagaimana orang itu sadar bahwa ini agama yang benar? Ya dia memahaminya. Dia paham dengan ilmu bahwa Tuhan ini hanya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu kan dia paham, ya. Itu dan ada apa hujah-hujah, bukti-bukti. Dan bukti itu sederhana, tidak rumit. Nah, nanti inilah yang kemudian yang dibuat rumit oleh filsafat tadi, oleh para ahli kalam tadi. Jadi dibuat rumit. Ya, harus mengenal dulu ya apa itu a'rad, apa itu jauhar, apa itu jisim dan sebagainya. Ya, yang mereka sebut nazar ya. Nah, ini justru tidak sesuai fitrah, padahal Islam ini sesuai fitrah ya, mudah diterima. Nah, bahkan kata beliau wa kana min a'zami maqul wa a'dha'i hujah. Perkataan yang paling besar ya hujah dan apa namanya akal ya, dalil rasional yang paling jelas adalah kitabullah al-haqqul mubin. Nah, coba ya, di sini sudah ditegaskan. Al-Quran itu sudah memuat dalil akal. Jadi kan orang kemudian mempertentangkan nih antara dalil nakal dan dalil akal. Seakan-akan di dalam dalil nakal, dalil maksud tidak ada dalil akal. Nah itu keliru. Allah kan ketika menurunkan wahyunya, itu ngajak berpikir kepada kita melalui akal, melalui rasional. Ya, jadi dalil nakal itu sudah berisi dalil akal. Dan itu sudah cukup dalil akal di situ. Nah ini kan orang-orang yang kemudian membuat cara-cara berpikir yang baru ya, logika-logika yang baru, karena mereka merasa bahwa di dalam nas itu nggak ada dalil akal gitu, sehingga membuat cara dalil akal yang baru. Nah ini kan keliru ya. Kemudian sabda Nabi ya, perkataan para sahabat yang terpilih ya, dan ijma. Nah, ini ijma salafus salih berpegang teguh kepadanya ya, berdiri tegak di atasnya sampai hari pembalasan, meninggalkan kebid'ahan ya, tidak mendengarkan yang bid'ah itu yang diada-adakan oleh orang yang menyesatkan. Nah ini prinsip dalam akidah itu di situ. Nah kemudian juga di sini beliau mengatakan bahwa akidah sunnah salafus saleh ini dari zaman ke zaman dijaga. Ya, sumaina lam yazal fi kulli asrin ya, dalam setiap imamun min salaf, ada imam dari salaf au alimun min holaf qaimul lillah bihaqi, yang menegakkan haknya, nasihun lidini, memberikan nasihat kepada agamanya, yang mengerahkan ya kesungguhannya untuk mengumpulkan akidah ahlul hadis. Nah, itu tadi di setiap generasi itu ada itu karya para ulama yang menuliskan, yang menghimpunkan akidah salafus saleh itu. Jadi atas sunnah apa kitabullah Rasulullah asar para sahabat ya, bersungguh-sungguh dalam menuliskannya ya, melelahkan diri dalam meringkas, memilah-milahnya ya, dengan tujuan ingin menghidupkan sunnah, mentajdid, memperbaharui syariat. Karena kan di setiap zaman itu butuh penjelasan baru. Memang isinya sama, kontennya sama.
Tapi kan butuh kepada cara pembahasan yang baru, metode yang baru, bahasa yang baru, disesuaikan dengan zaman. Nah, itulah tajdid pembaharuan. Jadi pembaharuan itu bukan pada isinya, bukan pada kontennya, tapi pada cara, pada metode. Gitu ya, itulah yang disebut dengan tajdid. Ya, beda dengan orang liberal gitu ya, tajdid, tajdid, tapi malah merubah syariat. Gitu, ya. Nah, ini yang terakhir, kutipan terakhir ini saya kutip, ini cukup panjang. Sebenarnya udah agak di ringkas ya kutipannya, karena memang cukup panjang sekali nih yang dijelaskan oleh Al-Khattabi ya, Abu Sulaiman Al-Khattabi di kitab Al-Gunyah ya Anil Kalam wa Ahli. Ya, jadi cukup ya. Sebenarnya kita tidak butuh kepada kalam dan para ahlinya. Ini kitab-kitab serupa dengan judul yang mirip ini banyak ya. Seperti Al-Harawi itu menulis yang kurang lebih sama. Nah, di sini perlu diketahui dulu bahwa Al-Khattabi ini memang kalau kita lihat dari karya-karyanya ada awalnya cenderung ke kalam, di kalam syariah ya mengikuti. Tapi kalau kita lihat di kitab Bunyi itu justru menolak, menentang. Ya, maka bisa disimpulkan seperti misalnya sudah dibahas oleh eh, siapa Ibnu Rajab ya kalau nggak salah. Ibnu Rajab Al-Hambali yang menyimpulkan bahwa Al-Khattabi ini dia rujuk. Jadi ada fase ketika memang tidak beliau itu menggunakan ilmu kalam dari Asy'ari dan kemudian rujuk kepada akidah salah. Nah, rujuknya itu ya dengan menulis kitab ini, Al-Bunyah ini. Maka bisa kita lihat di sini bahwa saya katakan di sini bahwa manhaj salafus saleh ini ya akidah sunnah ini orisinil lahir dari pemahaman terhadap syariat yang menyeluruh ya serta berpijak kepada petunjuk bahasa Arab yang murni, tidak terkontaminasi oleh logika-logika filsafat Yunani yang asing bagi syariat dan bagi bahasa Arab itu sendiri. Ya, nanti kan mereka akan mengelak gitu ya. Mana ya, kita nggak terpengaruh filsafat. Nah, itu bisa dibuktikan dalam hal apa saja. Kalau kita pelajari ya, apalagi misalnya untuk belajar filsafat, nah itu apa saja sih pengaruh filsafat ini kepada kita para ahli kalam? Itu jelas kan. Termasuk yang disebutkan oleh Al-Tabini. Ini Al-Tabini kan jauh masanya sebelum Ibnu Taimiyah. Wafatnya tahun 388. Ya, coba di sini. Fa'in qala haulail qaum, jika mereka ya kaum itu berkata, nah ini maksudnya kaum ahli kalam itu. Jadi kalau kita sebut ahli kalam, baik pendahulu ataupun berikutnya. Pendahulu itu ya Mu'tazilah, Jahmiyah itu kan mereka ahli kalam. Bangun ini ya yang dijumpai oleh generasi awal tadi ya. Bagaimana misalnya Imam Ahmad dia harus disiksa dan sebagainya itu kan itu. Generasi awal itu kan yang kita akan dapati sangat banyak perkataan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu mengecam yang namanya ilmu kalam. Dan itu disebut ya dalam termasuk dalam kitab ini, terus kitab-kitab yang lain. Itu dikecam. Nah, tapi kan kemudian kelompok yang Asy'ariyah itu malah menggunakan kalam itu di masa berikutnya. Walaupun mereka menentang kepada Mu'tazilah, ya, menentang kepada Mu'tazilah. Ya, tapi apa namanya dasar-dasar gitu ya ilmu kalam itu ya dipelajari dan digunakan dalam akidah sehingga nanti akan bermasalah. Walaupun permasalahannya ya tidak sebanyak Mu'tazilah, tidak sebanyak Jahmiyah. Ya ada poin-poin yang memang sesuai dengan sunnah ya dalam poin-poin akidah. Jadi kata beliau apabila mereka kaum ahli kalam itu mengatakan Fainakum qad ankartumul kalam. Ini belum sempat saya terjemahkan.
kalian ini kan mengingkari kalam, ilmu kalam. Wa mana'tum istimal adilatil ukul. Faman ladzi ta'tamiluna alaihi fi sihhati usuli dinikum. Ya, menolak menggunakan dalil akal. Lalu apa yang kalian pegang ya untuk kebenaran apa namanya dasar agama kalian? Wa min ayat thoriq tatawasul ila ma'rifati haqaiqiha. Pakai metode apa kalian bisa mencapai kepada pengetahuan hakikatnya? Waqad alimtum annal kitab lam yu'lam haqquhu wa rasul lam yusbat sidqu illa bi adna. Nah, ini kan klaim mereka begitu. Kalian mengetahui bahwa Al-Quran ini tidak diketahui kebenarannya, Rasul tidak ditetapkan kebenarannya kecuali dengan dalil akal. Nah, sedangkan kalian menolak. Itu kan kata para ahli kalam. Dijawab oleh Al-Khattabi. Qulna inna la nunkiru adilatal uqul. Kami tidak mengingkari dalil-dalil akal. Nah ini ya, jadi kan mereka mengklaim bahwa dalil akal itu harus dengan cara mereka. Padahal tadi sudah saya katakan, Quran, Sunnah itu sudah memuat dalil akal. Ya, wa tawasul biha ilal ma'rif walakin la nadhhabu fi istimaliha ya ila tariqatil lati salaktumuha fil istidlal bil a'rad wa ta'alluqiha bil jawahir wa inqilabiha fiha ala hudusil alam wa isbati sani gitu ya. Jadi kita bukan mengingkari dalil akal ya untuk sampai kepada tapi kita tidak menggunakan metode yang kalian tempuh dalam beristidlal dengan a'rad. Nah itu ada a'rad, ada jawahir ya, jauhar ya, ada jisim gitu. Itu kan apa pembahasan-pembahasan dalam ilmu filsafat. Orang-orang filsafat Yunani dulu membahas masalah jauhar, masalah a'rad, masalah itu kan untuk mengenali makhluk. Nah, masalahnya oleh ahli kalam digunakan ya untuk menetapkan akidah, bahkan akidah tentang Allah. Ya, misalnya yang namanya jauhar itu misalnya apa namanya bertempat berarah gitu ya. Eh, apa namanya terdiri dari bagian-bagian ya, dan sebagainya. Nah, nanti kemudian disimpulkan dibatasi bahwa itulah makhluk Tuhan nggak boleh begini gitu. Akhirnya ketika disebut Allah di atas ya di atas makhluk, Allah di atas ada itu ditolak. Kenapa? Karena berpaku kepada ini, kepada metode ini. Karena Tuhan itu nggak boleh berarah. Padahal kan jelas yang namanya atas, ya yang namanya di atas itu arah. Akhirnya mereka menolak nas-nas yang jelas itu. Hanya berpaku kepada metode cara berpikir ini yang diwariskan dari filsafat Yunani. Ya, padahal tidak ya generasi awal dalam Quran. Allah di atas arasy tetap dan itu tidak berarti Allah butuh kepada makhluk ya dan bahkan itu sudah diterangkan oleh para ulama ya termasuk Imam Ahmad menyampaikan ya ujarnya itu saya pakai hujah dari mana? Dari hujahnya Imam Ahmad jelas. Ketika di dalam kitab Durad al-Jahmiyah wal Zanadiqah itu kan karya Imam Ahmad itu jelas. Ya, membantah kelompok Jahmiyah yang tidak mau menetapkan Allah di atas aras. Dan mereka mengatakan Allah itu ada di mana-mana di semua tempat. Cuman kan bedanya dengan kelompok Asy'ariyah, mereka tidak mengatakan itu, tapi malah lebih nggak jelas lagi. Allah tidak bertempat, dan cuma gitu doang itu poinnya. Ya, dan sama-sama tidak mau menetapkan Allah di atas atas. Oleh Imam Ahmad dan dibantah dengan dalil akal. Ya, beliau kan begini bertanya. Ketika Allah menciptakan makhluk, ya Allah menciptakan makhluk itu di dalam dirinya atau di luar dirinya? Ya, maka kemungkinannya kata Imam Ahmad apa namanya? Allah menciptakan di dalam dirinya
ya, atau kemudian menciptakan di luar lalu dimasukkan ke dalam dirinya, ya, ataukah di luar dirinya dan tidak masuk. Nah, kemungkinan yang dua awal itu jelas batil. Itu akidahnya hulul, ittihad, menyatunya Allah dengan makhluk itu kekufuran jelas. Maka tidak ada jawaban lain melainkan bahwa Allah itu menciptakan makhluk di luar dirinya. Hmm. Ya, nah, Hmm. ketika zat Allah itu tersendiri, ya, terpisah dari makhluk. Ya, yang namanya punya zat tersendiri, dia punya keberadaan yang khusus. Nah, lalu dinisbatkan keberadaan zat Allah dibanding zat makhluk itu bagaimana? Maka itulah yang jelas disebutkan di dalam nas, Allah itu di atas seluruh makhluknya. Kenapa disebut aras? Karena aras itu makhluk tertinggi, makhluk paling besar. Di atas aras itu ya di atas seluruh makhluk. Ya, itu kan sangat mudah dipahami oleh akal. Masalah ketinggian Allah itu. Tingginya Allah di atas dan itu banyak sekali dalil-dalilnya, ya antum mampir sama gitu kan. Apa wa qahiru fauqa ibadi gitu. Ya, bahkan ta'ruju ilaihi gitu ya, naik kepadanya dan sebagainya. Isra Mi'raj Rasul kan kemudian mendekat kepada Allah kan, naik gitu ke atas. Ya, nah, kalau balik kalam ini Asy'ari itu mereka kebingungan, Allah ini zatnya punya zat sendiri atau bagaimana? Nah, ini kan terpengaruh oleh filsafat ya Yunani yang mereka itu ketika kemudian berbicara apa namanya kepada ketuhanan itu, jadi Tuhan itu diibaratkan seperti akal. Yang namanya akal nggak ada wujudnya secara khusus kan, gitu. Makanya tidak boleh ditetapkan adanya arah oleh mereka. Coba akal coba bisa ditunjuk ke arahnya di mana. Nah, kayak gitu juga Tuhan. Nah, itu jadi bermasalah. Ya, konsep causa prima itu di dalam filsafat Yunani. Ya, ini masih panjang ya. Di inti sarinya sudah saya sampaikan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Petobi itu. Jadi akidah salaf ini tadi ya, beliau menegaskan tidak menggunakan dalil-dalil logika filsafat ya yang menggunakan teori-teori jisim, teori-teori aro, teori-teori jauhar ya. Karena ini berdampak pada menolak sifat-sifat Allah yang tegas di dalam nas. Ya, yang jelas di dalam nas ya, yaitu tingginya Allah di atas makhluk. Allah memiliki zat, Allah memiliki tangan, wajah ya. Dan sebab itu kan jelas di dalam nas itu. Nah, mereka tidak mau menerapkan karena itu dianggap organ tubuh apa seperti makhluk. Mereka berpaku kemana? Ya kepada filsafat tadi ya bahwa jisim ya itu adalah murakkab terdiri dari bagian-bagian. Ya, padahal kan ketika Allah menetapkan itu semua, yaitu adalah dengan yang layak bagi Allah. Ya, tidak menunjukkan bahwa itu terbagi-bagi gitu ya, jadi banyak gitu. Tidak bertentangan dengan kesan. Ya, karena kalau misalnya Allah menyebut tangan Allah, wajah Allah, ya di ayat lain menyebut Allah tidak sama dengan makhluk dan Allah itu Maha Esa gitu ya, Wahid, Qul huwallahu ahad. Itu kan ayat-ayat itu tidak bertentangan. Makanya ketika ditetapkan Allah punya tangan itu tidak bertentangan dengan keesaan Allah, tidak bertentangan bahwa Allah itu berbeda dari makhluk. Ditetapkan apa adanya. Ya. Nah begitu apa namanya kisahnya. Nah kalau kita pelajari ya kita telusuri itu sangat banyak
kitab-kitab tadi yang ditulis oleh para ulama yang berpegang kepada akidah salaf as-sariyah ya dari zaman ke zaman ya sejak dan pernah nge-share itu ya apa dari awal ya dari generasi tabi-tabi terus kemudian para imam ya risalah-risalah mereka ya sunnah ya itu Imam Ahmad saja kan risalahnya sampai ada 10 itu kitabnya pernah saya share itu ya Imam Malik dikumpulkan perkataan-perkataannya Imam Syafi'i dan sebagainya nah itu coba dipelajari ya jangan kemudian kita mengatakan ada al-sunnah tapi jauhnya jauh gitu ya generasi holap ini kaji akidah padahal tadi masalah ilmu kalam para ulama awal itu sudah mengecam memperingatkan bahkan di akhir ini saya kutip perkataan Imam Syafi'i ya yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala ya majahilan nas wala talafu tidaklah manusia itu bodoh dan berbeda apa berselisih kecuali karena mereka meninggalkan lisan bahasa Arab orang-orang Arab dan condong kepada lisannya Aristoteles lisannya ahli kalam ya, apa ahli filsafat Yunani kan dari situ bermasalahnya. Nah, cuman bukan berarti kita mengharamkan secara mutlak belajar filsafat. Ya, kalau kita sudah paham tadi ya kita yang benar. Ya, nah kita mempelajari itu ya untuk apa melakukan pembantahan. Ya, jadi ngerti kan untuk memperkuat yang benar kita harus ngerti juga yang kelirunya. Apalagi banyak orang yang sekarang yang gandrung gitu ya, anak-anak muda ya, otomatis kan kita harus menjelaskan di mana kekeliruannya, di mana bahayanya. Berarti harus ngerti termasuk Ibnu Taimiyah. Bagaimana beliau bisa membantah itu ya karena paham, paham ilmu kalam, paham filsafat, tahu kekeliruan. Ya, kitab-kitab penting mereka kan itu dibantah semua Ibnu Taimiyah. Fahrudin Ar-Razi itu dalil semuanya itu dikumpulkan lalu dibantah satu persatu, ya, dibantah satu persatu dalam kitab-kitab beliau itu. Bayan Talbis Jamiyah misalnya, Darut Ta'aruf itu semua. Jadi begitu. Nah, salah satunya adalah apa yang ditulis oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini, ya, yang kita mengenal sedikit ya, Ibnu Zaid Al-Qayrawani ini, dan dia generasi yang cukup awal ya, abad keempat Qayrawani ini. Dan secara madzhab fikih beliau bermadzhab Maliki. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa memang akidah salaf ini tadi ya bukan hanya madrasah Wahabi ya atau madrasah Hanbali saja ya di semua madhab di madhab Malik di madhab Hanafi di madhab Syafi'i bahkan di madhab Syafi'i itu sangat banyak sekali kitab-kitab yang ditulis ya tentang akidah salaf ini ya bahkan mereka menentang kepada akidahnya para ahli kalam. Di sini mengenal siapa Abu Imam Abi Zaid ya Al-Alama Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Qayrawani Abdullah bin Abi Zaid Abdurrahman An-Nabzi ya Bizai Mujamah ya atau ada yang mengatakan Zawi nisbat kepada kabilah dari kabilah Afrika ya Barbar. Beliau lahir tahun 310 ya wafat 386 ya menurut pendapat yang sahih. Nah, beliau itu termasuk min wujui ahli ilmi wal fa'il. Kemaknian biluzumi sunnah wal asar ya. Pegang kepada sunnah asar yang membantah para ahli bidah. Ada kitab-kitab beliau yang merupakan bantahan. Ya. Khususnya Ubaidiyyin, Turukiyah ya. Dan beliau juga menonjol di Madzhab Malik. Nah, makanya beliau itu digelari dengan Malik As-Shogir, Imam Malik Junior. Ya, makanya ya kembali ke beliau itu, ke pakaran, ya, ke ilmu, keulamaan
di Madzhab Malik itu beliau punya rujukan utama. Makanya kitab ini risalah ini kan sebenarnya ilmu fikih, kitab fikih. Cuman dikasih pengantar ilmu akidahnya yang kita bahas ini pengantarnya. Ya, tapi itu udah cukup ya isinya lumayan. Nah, kita beri salah itu yang fikih dalam mazhab Malik itu kan setelahnya itu para ulama itu sangat banyak sekali yang mensyarah ya matan risalah itu ya. Itu bahkan digunakan di berbagai tempat untuk dipelajari. Gitu. Kita karya beliau itu mencapai sekitar 40 ya karya ya baik dalam tafsir, hadis, fikih. Walaupun tidak sampai semuanya kepada kita. Ya, nah jelas bahwa matan ya Mukadimah Al-Qarwaniyah ini tulis di atas akidah salah. Ya. Dan pensarah-pensarah awal itu mereka pensarahnya ya secara murni ya dengan akidah ini. Misalnya siapa itu yang pensarah itu? Nah ini Muhammad bin Mauhib ya Abi Bakar Muhammad bin Mauhib. Nah, ada juga Qadi Ibnu Abdul Wahab, cuman agak terpengaruh dengan ilmu kalam ya Qadi Abdul Wahab ini pembahasannya. Ya, nah tapi kan kemudian di masa berikutnya itu banyak sekali ya di masa balik itu yang kemudian berafiliasi ke ahli kalam sehingga jadi rancu gitu ya ini akidah salaf asariyah tapi dibahas oleh para ahli kalam ya makanya banyak yang di mananya itu jadi agak jauh gitu jadi ditawilkan lagi gitu padahal jelas ya ungkapan-ungkapan Ibn Abi Zaid itu jelas sekali ketika Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya istawa ala arsy bidatihi itu kan jelas zatnya kembali kepada Allah zat Allah itu bersemayam di atas aras nah itu kan oleh para ahli kalam kan ditolak jadi ditawilkan bijati kembali ke aras gitu zat aras gitu bukan zat Allah jadi hal itu pemahaman itu jelas sudah jelas nah, kemudian dikaburkan lagi padahal kan yang ditulis oleh Ibnu Abi Zaid lalu kita bandingkan dengan para ulama yang lainnya yang sejaman dengan beliau atau yang sebelum beliau itu selaras tidak hanya itu selaras ya, antara satu sama lain ya nah, itu mungkin ya sekilas tentang salah tidak sunnah ini baik kalau ada yang ditanyakan silakan silakan ya kalau mau bertanya mungkin tidak ada ya jelas sebelum ya atau kalau dia punya alam fase pemikiran kalau dia Buya Ala ini kan di mazhaban Bali ya ulama besar ya di mazhaban Bali ya, cuman agak terpengaruh ya pembahasannya dengan tadi kalam ya, cuman gini sebenarnya di mazhaban Bali juga kan ada yang mempelajari kalam ya menggunakan apa namanya ketika misalnya ketika membantah ya kepada ahli kalam itu ya ketika menyebut istilah jisim jauhar ya kalau dalam hal membantah ya dengan yang mereka maksudkan ya tentu Allah betul bukan jisim gitu ya kalau mana jisimnya itu adalah makhluk gitu
Ya, bukan kemudian dalam makna yang akhirnya malah menjadi menafikan sifat Allah. Ya, jadi ada hal-hal yang dianggap khusus gitu ya bagi jisim, khusus bagi makhluk seperti tadi masalah arah gitu ya, masalah apa namanya ketersusunan tadi itu tarki ya, jadi berdampak jadi menolak gitu tangan Allah, wajah Allah dan sebagainya. Ya, kalau memang bukan itu maksudnya ya, di sini maksudnya adalah makhluk gitu ya yang maka ya betul Allah bukan di sini. Makanya kan di sebagian para ulama Hambali dalam kitab-kitab mereka menafikan Allah laisa bismin. Itu dalam mereka membantah sebenarnya. Tapi kalau untuk akidah yang murni, yang penanaman akidah itu nggak perlu ada istilah itu karena istilah tadi itu masalah di situ juga mereka nggak jelas juga apa yang mereka maksudkan ya itu dan bisa jadi tadi pemahamannya keliru terhadap jisim itu yang berakibat menafikan tadi itu ya kalau jisim itu bisa ditunjuk ya berarti kan kalau Allah bukan jisim berarti Allah tidak boleh ditunjuk ya tidak boleh atau misalnya tidak bisa diindra. Nah, kan jelas Allah bisa dilihat di hari kiamat. Itu kan dia lihat keyakinan Ahlussunnah. Allah dilihat dengan mata, dengan jelas bahkan hadisnya itu. Ya kan? Ya. Nah, jangan sampai kemudian dari situ jadi malah menolak sifat-sifat Allah yang jelas. Gitu. Jadi itu dalam rangka membantah, bukan dalam rangka pembinaan akidah sebetulnya. Nah, ini kadang kan kemudian malah di Madzhab Hambali itu ada matan-matan yang matan-matan ringkas tapi sudah berisi pernyataan-pernyataan laisa bijismin, laisa bijauhar gitu. Sebenarnya ini tidak cocok untuk penanaman akidah di awal. Penanaman akidah di awal itu ya tadi dari seperti Al-Firwan ini gitu ya dan yang lain di Madzhab Hambali juga banyak. Sebetulnya kayak misalnya matannya Ibnu Qudamah misalnya, Matul Itikad. Jadi murni gitu bahasa-bahasa itu tidak terpengaruh itu. Nah, bahasa-bahasa jisim dan sebagainya itu digunakan dalam rangka pembantahan tadi. Makanya Ibnu Taimiyah itu kan dalam kitab-kitab bantahan semua rudud. Kalau dalam kitab yang ringkas untuk dipelajari untuk pemula seperti Al-Wasitiyah itu nggak ada menggunakan istilah. Nah sayangnya di Madzhab Hanbali juga agak tadi ya agak terpengaruh. Walaupun ya seperti Qadhi Abu Ya'la itu sebetulnya nah ada pastinya. Ya ada rujuknya gitu ya beliau itu. Ini perlu pendalaman yang lebih dan kalau kita pahami ya sebenarnya diklaim oleh kelompok sekarang ya orang-orang sekarang yang menisbatkan kepada mazhab Hanbali bahwa mazhab Hanbali itu tafwid makna gitu ya dianggap tidak paham maknanya. Nah itu keliru. Ya, mereka kalau kita memahami secara utuh pernyataan para ulama Hanbali ya itu enggak ada ya menjurus kepada tafwid maknanya seperti para ulul kalam berbeda ya berbeda itu mungkin perlu dibahas secara lebih mendalam ya karena bahwa dipahami asalnya dipahami sedangkan makna penuhnya ataupun nah itulah bahasa lainnya kaifiahnya makanya kalau ada istilah tafwid makna itu nggak bertentangan dengan tafwid kaifiah kalau di dalam mazhab Bali karena makna itu ada aslul makna ada tamamul makna. Kalau aslul mananya maklum, coba dirujuk kepada perkataan para ulama di mazhab Hanbali. Itu mereka mengenal aslul mananya maklum. Jadi ketika disebut tafid mana yang diserahkannya itu mana yang penuh, ya itulah kaifiyah. Jadi nggak ada bedanya. Apa yang dipertentangkan antara antara istilah tafid kaifiyah dan tafid makna di dalam mazhab itu nggak bertentangan. Nah kalau menurut para ahli kalam maksud itu beda karena mereka tadi berpijak kepada
rumusan-rumusan tadi masalah isi masalah ini, sehingga nggak dipahami mana itu nggak benar ya, apa benar-benar nggak dipahami gitu. Karena kalau dipahami ngazoinnya pasti jisim, pasti tasbih gitu. Itu yang jadi masalah. Menolak kalam fikul akbar. Nah, fikul akbar itu sebetulnya bukan apa namanya, jadi bukan murni gitu ya dari Abu Hanifah. Jadi ada penambahan-penambahan dari pengikutnya yang berikutnya yang sudah terpengaruh dengan ilmu kalam. Sahabat sampai tabiin. Tabiin ya kalau kalau disebut salafus soleh. Tapi ada juga yang lebih meluaskan seperti misalnya Ibnu Rajab Al-Hanbali itu mengatakan sampai ke Imam Ahmad. Kalau secara ini kan Imam Ahmad itu nggak termasuk tabiin ya karena tidak bertemu tabiin. Tapi Ibnu Rajab Al-Hanbali misalnya mengatakan Imam Ahmad itu adalah akhir salaf gitu ya. Nah, ini juga bisa dipahami secara asal memang tadi tiga generasi ya. Tapi bisa juga maksudnya adalah para imam yang berpegang kepada akidah salaf. Terkadang makanya istilah salaf itu bisa digunakan untuk menunjukkan fase zaman masa. Nah, kalau fase zaman tadi tapi bisa juga untuk menunjukkan akidah gitu. Akidah yang dipegang. Jadi walaupun masanya udah lewat, tapi dia disebut salaf juga karena berpegang kepada akidah salaf. Ya, yang jadi jauh maksudnya belakangan. Ya beliau termasuk ahli kalam. Kalau ahli kalam itu kan pembesarnya ya. Ghazali, kemudian Pak Rudin Razi ya, yang sebelumnya ya, kemudian Al-Juwaini gitu ya. Mereka adalah para ahli kalam. Masya Allah. Iya. Kan kalau semua agama itu mayoritas atau minoritas kan? Berdasarkan hadis yang tadi ya, 72 sama hampir kalau Najiyah kalau berdasarkan penjauhan hadis itu maksudnya mayoritas atau minoritas? Ya sebetulnya eh, apa namanya, dalam hadis lain yang disebut yang Saladul Azhar gitu ya. Apalagi kan ini kaitannya dengan orang-orang awam. Orang-orang tuh mereka nggak ngerti ya misalnya bukan sebenarnya. Sebetulnya mereka nerima-nerima aja Allah di atas gitu ya. Poin-poinnya itu bahkan ya dengan pokok akidah apa namanya rukun iman mereka percaya dan sebagainya. Ya, gitu. Jadi ya insya Allah lah mereka mayoritas ya Ahlussunnah itu. Walaupun bisa jadi antara zaman ke zaman presentasinya berbeda gitu. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya mudah-mudahan kita bermanfaat, membuat kita lebih paham lagi ya tentang masalah kita dan ini menjadi pembuka ya untuk bisa lebih dalam lagi mengkaji ya mempelajari gitu ya. Allah alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.